gerobak gue tarik suruh. Tapi barang gue masih di bawah sono. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang merupakan rumah tinggal sekaligus agen sembako di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis dini hari. Ayo, bos. Api pertama kali muncul dari atap bangunan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api kemudian padam setelah setengah jam. Ya, saya lagi nutup toko kira-kira jam 11:30. Terus saya keluar, tiba-tiba udah pada teriak-teriak, api kebakaran, lebih gede. Saya kaget kan. Saya langsung tutup toko buru-buru. Orang udah rame di luar, api udah gede. Itu sumber api yang gede itu Bang Ibu lihat dari mana, Bu? Dari atas. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Marvin Smith jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Orang tuanya. Pasca otopsi ulang, tim forensik memeriksa mikroskopik untuk memastikan penyebab sejumlah luka di tubuh Brigadir C. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Wilson Purba yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Kita awal informasi iNews Sore dengan informasi satu unit truk tronton bermuatan kayu masuk jurang di pinggiran Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sopir truk tewas terjepit sementara evakuasi berjalan hingga 5 jam. Evakuasi korban kecelakaan di jembatan Sibaganding, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berjalan dramatis. Tim SAR dibantu warga berusaha mengeluarkan korban dari badan truk selama 5 jam. Tanah yang menurun dan tebing terjal membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Muhammad Syafril datang dari arah Pematang Siantar. Diduga truk hilang kendali saat jalan menurun sehingga terjun ke dalam jurang. Satu buah truk muatan kayu yang terjun langsung ke jurang sedalam 5 meter. Masih belum diketahui penyebabnya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Untuk kejadian terjadi di jam 3 dini hari tadi, ya, dilaporkan ke tim Basarnas itu jam 5 pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara. Seorang pemotor menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan di Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengendara tersebut mengantuk saat berkendara. Inilah kondisi Rita Agustina, pemotor yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Trosobo Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Sepeda motor korban menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Korban terluka di bagian kepala dan tangan. Ibu rumah tangga ini kesakitan setelah tersadar. Diduga korban mengantuk saat berkendara. Motor saya kan di depan mobil. Kok ada debu gitu loh, saya ke belakang, ada mbak ini jatuh. Oh, jadi nabrak belakang mbaknya ini ya? Kelihatannya gitu. Nabrak bagian belakang situ ya? Iya. Terus taunya gimana tadi? Udah jatuh gitu? Iya, terus saya tolongin kan dia. Saya tolongin jangan bawa orang tadi.
Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hodijah Taman Sidoarjo untuk mendapat pengobatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Mardani Maming memenuhi panggilan penyidik KPK. Maming sebelumnya ditetapkan sebagai DPO karena mangkir 2 kali pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin penerbitan usaha tambang. Didampingi kuasa hukumnya, Maming tiba di gedung KPK pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Maming menegaskan kliennya menunggu hasil pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sayangnya pra-peradilan dibatalkan oleh Hakim Tunggal. Sebelumnya KPK menetapkan Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi peralihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan tersangka kasus dugaan suap izin penerbitan usaha tambang Mardani Maming yang sebelumnya buron, sudah bergabung bersama kami juru bicara KPK Ali Fikri. Selamat sore Pak Ali Fikri. Selamat sore Mas Wilson dan Mbak Siva. Baik Pak Ali, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan sehingga Maming akhirnya kemudian menyerahkan diri ke KPK hari ini? Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum tersangka ini sebelumnya ya di masyarakat atau di publik bahwa tanggal 28 tersangka ini akan datang menyerahkan diri ke KPK, sehingga tentu kami hargai kedatangan dari DPO KPK dimaksud ke KPK. Kami tunggu hari ini tadi sejak pagi dan tadi sekitar jam 2 yang bersangkutan bersama dengan tim hukumnya hadir di Gedung Merah Putih KPK. Iya, Pak Ali Fikri, bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap Maming hingga saat ini? Bagaimana keterlibatan atau peran Maming dalam kasus ini? Saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan ya oleh tim penyidik KPK di ruang pemeriksaan lantai 2, dan kami pastikan tersangka didampingi oleh tim penasehat hukumnya yang ditunjuk oleh tersangka. Ya tentu terkait dengan kebutuhan penyidikan untuk memperjelas fakta-fakta yang telah kami miliki dari hasil pemeriksaan dari saksi-saksi yang lainnya yang sebelumnya juga telah kami lakukan pemeriksaan dan juga alat bukti lainnya. Di dalam perkara ini, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di dalam proses pra-peradilan, bahwa kami memiliki 129 surat atau dokumen sebagai alat bukti surat dan juga 18 keterangan saksi serta bukti elektroniknya. Tentu materi pemeriksaan sepanjang itu ya yang nanti akan dikonfirmasi kepada tersangka ini, begitu Mbak Siva. Baik Pak Ali, untuk mempermudah pemeriksaan, apakah kedepannya ini Maming akan ditahan mengingat saat ini Maming sudah pernah masuk dalam daftar pencarian orang? Ya, apakah nanti akan dilakukan upaya paksa penahanan ataukah tidak, tentu ini menjadi sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik KPK setelah melihat jalannya proses pemeriksaan ya. Kalau kita berbicara hukum acara pidana, tentu ada syarat subjektif maupun objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk menganalisis dan berpendapat, begitu ya. Apakah perlu dilakukan upaya paksa penahanankah atau tidak, begitu. Kalau kemudian ternyata disimpulkan dari pemeriksaan hari ini dibutuhkan percepatan penanganan perkara ini dengan melakukan penahanan terhadap tersangka, pasti juga akan dilakukan, dan berikutnya tentu kami juga akan sampaikan perkembangan ini kepada masyarakat, baik itu mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, pasti yang kemudian menjadi dugaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini, termasuk juga pasal-pasal yang dipersangkakan, kemudian tempat penahanan dan jangka waktu penahanan, begitu ya.
tentu kami akan sampaikan ini secara terbuka sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK ketika proses penanganan perkara. Dan kami juga berharap masyarakat juga ikut mengawal dan mengawasi seluruh proses yang sedang dilakukan oleh KPK ini. Iya, selanjutnya siapa saja pihak-pihak yang rencananya akan dipanggil untuk diperiksa terkait kasus ini? Sejauh ini untuk ke depan saksi yang akan dipanggil kami belum mendapatkan daftar saksi ya, tetapi yang pasti bahwa beberapa waktu yang lalu ketika pra-peradilan ini diajukan oleh pemohon dan kami sudah sampaikan bahwa permohonan pra-peradilan tentu tidak menghentikan proses tuntutan bukti yang dilakukan oleh KPK, sehingga kami panggil beberapa orang saksi untuk menerangkan substansi materi penyidikan. Depan tentu masih panjang untuk terus mengumpulkan bukti dari saksi-saksi, baik itu yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi tersangka satu sebagai bupati, termasuk juga substansi dugaan perbuatan adanya izin usaha pertambangan di Tanah Tumbu, Kalimantan Selatan. Pada prinsipnya tentu penyidikan ini kami lakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kami tidak ingin kemudian menyelesaikan perkara ini dengan melanggar hukum itu sendiri, misalnya seperti itu. Tetapi kami pastikan hak-hak dari tersangka juga kami berikan ruang. Ya, misalnya kalau kemudian tersangka akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya, pasti kami juga beri kesempatan tersangka untuk menghadirkannya. Artinya bahwa asas praduga tak bersalah tentu kami junjung tinggi, termasuk hak asasi dan keadilan. Untuk kepastian hukum nantinya kita uji bersama di dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor tentunya. Begitu Pak Sofa. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri, PLT juru bicara KPK. Kami akan nantikan seperti apa kelanjutan kasus yang melibatkan mantan kepala daerah ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bahar bin Smith jalani sidang tuntutan hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret Bahar bin Smith. Bahar bin Smith sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat datang dengan menggunakan mobil tahanan Kejari, Kabupaten Bandung. Kedatangan Bahar disambut oleh para pendukung dengan takbir. Sebelum menjalani sidang tuntutan, Bahar beristirahat di ruang tunggu tahanan. Jelang pembacaan tuntutan, pendukung Bahar mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tidak memberikan pengamanan ketat. Pengamanan dilakukan seperti sidang-sidang sebelumnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Bahar bin Smith didakwa menyebarkan berita bohong saat berceramah di Kabupaten Bandung pada akhir 2021 lalu. Bahar dinilai melanggar pasal tentang penyebaran berita bohong. Pemirsa, kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Bandung untuk mengetahui jalannya sidang tuntutan Bahar bin Smith. Sudah ada rekan kami Diki Wismara di sana. Selamat sore Diki, apakah tuntutan sudah selesai dibacakan? Baik Bapak, sidang atau agenda tuntutan sidang Bahar bin Smith saat ini sedang berlangsung sekitar 20 menit yang lalu di Pengadilan Negeri Bandung, ruang sidang 6. Begitu, Safa. Baik, Diki, lalu kira-kira pukul berapa sidang ini selesai dan adakah sudah bocoran berapa tuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa dalam sidang ini? Baik, Safa. Wilson, sebelumnya kita belum mendapatkan informasi berapa tuntutan yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum karena sidang baru mulai 20 menit yang lalu begitu, Wilson. Ya, Diki, kami melihat ada sejumlah orang yang berada di depan pengadilan. Apakah ini merupakan pendukung dari Bahar Smith yang ikut mengawal jalannya sidang? Betul, Safa. Sejak Kamis pagi, pendukung dari Bahar bin Smith sudah mendatangi Pengadilan Negeri Bandung
untuk memberikan dukungan moral kepada Habib Bahar bin Smith yang akan menjalankan sidang tuntutan. Nah, akan tetapi pihak dari kepolisian yang menjaga jalannya sidang kali ini memperketat atau membatasi pengunjung atau pendukung yang dapat memasuki Pengadilan Negeri Bandung. Jadi sekitar 100-an pendukung dari Habib Bahar bin Smith tertahan di luar kantor Pengadilan Negeri Bandung. Sementara di ruang sidang sendiri penjagaan dilakukan ketat dan hanya terbatas untuk pendukung atau pengunjung yang hadir untuk menghadiri langsung sidang tuntutan kali ini. Begitu, siapa? Baik, jika ada 100-an pendukung Bahar bin Smith yang ikut melihat bagaimana jalannya sidang, apakah pihak kepolisian personilnya juga ditambah untuk menjaga agar sidang berjalan dengan aman? Baik, Bu Ihsan. Menurut informasi dari pihak kepolisian, untuk penjagaan dari sidang tuntutan hari ini, pihak kepolisian baik dari Polsek Bandung Wetan maupun Polrestabes Bandung menerjunkan 150 personil untuk pengamanan sidang tuntutan hari ini. Ya. Sesaat sebelum memasuki ruang sidang, adakah keterangan yang disampaikan oleh Bahar Smith maupun kuasa hukumnya? Baik. Saat tiba sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi, tidak ada pesan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Habib Bahar bin Smith maupun dari kuasa hukum. Namun saat turun dari kendaraan tahanan, Habib Bahar Smith disambut dengan takbiran dari para pendukung. Begitu, Pak. Baik, Diki, memang sidang tuntutan masih belum selesai, namun apakah sudah diketahui kapan jadwal sidang berikutnya dan apa agendanya? Baik, biasanya sesuai dengan agenda sidang-sidang sebelumnya, setelah tuntutan biasanya akan ada dilaksanakan pledoi atau pembelaan dari terdakwa. Begitu, dan biasanya akan dilakukan Selasa atau Kamis pekan depan. Baik, terima kasih Diki Wismara langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Kopda Muslimin, oknum anggota TNI dalang penembakan istri sendiri tadi pagi ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Diduga Kopda Muslimin meninggal akibat bunuh diri. Usai ditemukan keluarganya, jenazah Kopda Muslimin langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Tersangka penembak istri yakni Kopda M meninggal dunia. Diduga Kopda M meninggal dunia akibat bunuh diri. Kopda M ditemukan pukul 7 pagi oleh keluarganya di rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal. Jenazah Kopda M langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Kedatangan jenazah dengan ambulans dari Polres Kendal tersebut dikawal dengan mobil polisi militer. Sementara untuk lanjutan kasus penembakan istri Kopda M, kelima tersangka yaitu 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api, Rabu siang memasuki tahap akhir. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan. Apa yang sudah didapatkan oleh penyidik, keterangan saksi, alat bukti, kemudian keterangan tersangka, keterangan saksi, itu sudah cukup untuk membawa mereka ke persidangan, ke meja hijau, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan di persoalan penembakan itu. Sebelumnya kasus penembakan Rina Wulandari di Jalan Cemara 3, Padangsari, Banyumanik, Semarang terjadi pada Senin 18 Juli lalu. Penembakan didalangi oleh suaminya sendiri, Kopda M, anggota Batalion Arhanud Ki-15 Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pasca otopsi ulang, tim forensik akan melanjutkan pemeriksaan mikroskopik untuk memastikan penyebab sejumlah luka di tubuh Brigadir Joshua. Sementara itu, orang tua Brigadir Joshua kecewa karena tidak bisa mendampingi autopsi ulang putra mereka. Pasca otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua, tim forensik menemukan sejumlah luka yang harus diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secara mikroskopik di mana sampel luka akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diperiksa di Laboratorium Patologi Anatomi.
Proses pemeriksaan memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di laboratorium patologi anatomik RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua merasa kecewa lantaran tidak diizinkan mendampingi proses otopsi ulang. Namun pihak keluarga merasa terhibur setelah pemakaman ulang Brigadir Yosua dilaksanakan secara kedinasan. Dimana orang tuanya itu, inilah hari terakhir dia melihat jasadnya, dan dia kepengen orang tua itu atau klien kami itu supaya anaknya dikuburkan secara kedinasan. Maka saya terus mendesak, akhirnya dikabulkan puji Tuhan. Terus dari pihak keluarga sendiri gimana itu Pak? Maksudnya kan sekarang udah terpenuhi nih dimakamkan secara kepolisian. Ya setidaknya itu kan menghibur, karena klien saya ini kan bangga sekali dengan anaknya masuk polisi 2 orang. Yang pertama kan masuk APPNS, yang kedua polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Artinya ini contoh teladan. Hingga kini publik masih menantikan titik terang dari kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM terus melakukan sejumlah pemeriksaan termasuk kepada 7 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo serta pemeriksaan ponsel dan CCTV. Namun Komnas HAM baru akan memeriksa Irjen Verdi Sambo jika semua tahapan dan bahan untuk pendalaman keterangan selesai dikumpulkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo kembali diperiksa polisi sebagai tersangka dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang mirip Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan karena pada pemeriksaan sebelumnya Roy Suryo sakit hingga menunda pemeriksaan. Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus kembali mengagendakan pemeriksaan lanjutan Roy Suryo hari ini di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan lanjutan terkait status Roy Suryo yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus meme stupa Candi Borobudur yang mirip Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Roy Suryo telah diperiksa namun mengalami sakit sehingga penyidik harus menunda pemeriksaan terhadapnya. Hari ini Roy Suryo dikabarkan menghadiri panggilan kedua penyidik dan sudah tiba di gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Roy Suryo dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Penyidik belum menahan Roy lantaran sakit usai menjalani pemeriksaan sebelumnya. Jadi terkait dengan perkembangan penanganan kasus terhadap saudara Roy Suryo, hari ini saudara Roy Suryo telah hadir di Polda Metro Jaya untuk menemui penyidik sesuai dengan undangan daripada penyidik dari Subdit Cyber untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di mana beliau sebagai tersangka. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan karena pemeriksaan terakhir yang dilakukan yang bersangkutan mengeluhkan adanya gangguan kesehatan sehingga penyidik atas pertimbangan kemanusiaan tidak melanjutkan dan memberikan kesempatan kepada saudara Roy Suryo untuk bisa berobat. Polisi menangkap 9 anggota geng motor yang menganiaya seorang remaja di Cilegon, Banten. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.